Setelah Tang Zhen mengumumkan bahwa Xiaoyan secara resmi memenangkan pertarungan, perasaan lega pun dengan cepat memenuhi hati Xiaoyan. Sukacita yang sulit disembunyikan pun tampak jelas di wajahnya. Sesaat kemudian dia lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Zhen sembari mengucapkan terima kasih. Tang Zhen pun segera melambaikan tangannya dan menjawab, "Teman muda Xiaoyan, kau telah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku yang lama hanya memberikanmu sedikit bantuan." Setelah mengatakan itu, Tang Zhen lantas menyapu pandangannya ke arah para tetua dan bertanya, "Tetua kedua, Xiaoyan sudah berhasil menyelesaikan tes ujian. Apakah kau masih memiliki hal lain yang ingin kau katakan?" Tetua kedua pun hanya bisa tertawa pahit dan perlahan mengangguk. "Karena Xiaoyan telah lulus sesuai dengan perjanjian, aku tidak akan ikut campur lagi terkait masalah ini." Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak, Tang Zhen dan juga Hua Er lantas memimpin jalan dan membawa Xiaoyan masuk ke area dalam lembah api pembakaran, tepatnya ke balai teknik tempat di mana semua teknik do kelas atas tersimpan. Di tengah perjalanan, Hua Er tampak sangat penasaran dan akhirnya bertanya, "Xiaoyan, teratai api yang kau keluarkan sebelumnya sebenarnya berada di kelas apa? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan menjawab bahwa lotus api itu adalah sesuatu yang dia ciptakan dari api surgawi. Meskipun daya hancur yang dihasilkan sangat kuat, namun teknik ini benar-benar menguras energi ketika digunakan. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang teknik ini kepada orang luar, walau dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Tang Zhen dan juga Hua Er. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di depan sebuah bangunan yang sangat megah. Xiaoyan bisa melihat ada sebuah pelang bertuliskan Aula Do Teknik di bangunan tersebut. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan ada beberapa aura tersembunyi. Kemungkinan mereka adalah para penjaga yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Tang Zhen lantas memberitahu Xiaoyan bahwa hanya di tempat inilah dia bisa mendapatkan warisan paling lengkap dari teknik 3 perubahan api misterius. Selang beberapa waktu, 3 sesepuh pun melompat turun dari atas gedung dan membungkuk tepat ke arah Tang Zhen. Di situ Tang Zhen lalu meminta mereka untuk segera membuka gerbang aula. Ketiga sesepuh yang hadir pun menatap ke arah Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya membentuk beberapa segel tangan misterius. Sesaat kemudian, cahaya merah menyala pun melonjak dari tangan mereka dan menembak ke pintu gerbang yang tertutup rapat. Begitu pintu gerbang terbuka, Tang Zhen pun bergegas melangkah masuk bersama Xiaoyan dan juga Hua Er. Aula ini sendiri memiliki 3 lantai dan kelompok Xiaoyan berhenti di lantai ketiga yang digunakan untuk menyimpan teknik do kelas atas. Sesampainya di sana, Tang Zhen lantas memperingatkan Xiaoyan agar tidak menyentuh barang-barang di sini secara acak, karena dapat menimbulkan masalah yang cukup merepotkan. Setelah mengatakan itu, Tang Zhen lalu menekan beberapa cahaya merah yang melindungi ruangan tersebut. Dan akhirnya sebuah bola kristal seukuran kepala manusia pun muncul di hadapan Xiaoyan. Tang Zhen pun menjelaskan bahwa kristal ini adalah warisan Burning Flame Valley. Tidak hanya metode latihan lengkap dari teknik 3 perubahan api misterius, tetapi ada juga beberapa peningkatan serta pengalaman dari kepala Burning Flame Valley selama beberapa generasi yang tersimpan di dalamnya. Pernyataan ini jelas telah melampaui harapan Xiaoyan. Pada awalnya dia berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan teknik 3 perubahan api misterius. Tidak disangka dia akan diizinkan untuk menerima warisan tersebut secara langsung. Dengan begitu, Xiaoyan jelas akan jauh lebih cepat memahami atau bahkan menguasai perubahan 3 api misterius secara lengkap. Tang Zhen lalu memerintahkan Xiaoyan untuk menyalurkan kekuatan spiritual miliknya ke dalam bola kristal tersebut. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan segera mengikuti perintah Tang Zhen itu. Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan disalurkan, sejumlah besar informasi pun seketika melonjak dan masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, bola kristal yang ada di hadapannya pun tampak memancarkan cahaya merah terang hingga membuat seluruh aula seakan menyala. Tang Zhen dan juga Hua Er yang berada di samping Xiaoyan pun sontak tercengang ketika melihat perubahan ini. Bola kristal tersebut sebenarnya juga memiliki efek berupa pengujian ketika mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa akan mampu menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya terang. Saat itu Hua Er juga pernah membuat perubahan semacam ini. Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, cahaya yang dihasilkan hanya tampak seperti kunang-kunang. Sedangkan Xiaoyan mampu membuat bola kristal tersebut menyala layaknya sebuah cahaya bulan. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa teknik 3 perubahan api misterius memang diciptakan khusus untuk Xiaoyan. Beberapa penyesalan pun melintas di mata Tang Zhen. Jika saja pemuda ini adalah murid dari lembah api pembakaran, sepertinya Burning Flame Valley akan menghasilkan individu lain yang dapat mengejutkan dunia seperti leluhur Burning Flame Valley kala itu.
Seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah melupakan dan tidak lagi mengenal sosok leluhur lembah api pembakaran yang pernah mengguncang benua Doki. Bahkan Hwoer, sang nona muda lembah api pembakaran, juga baru mendengar hal ini. Sejauh yang Tang Zen ketahui, di masa lalu terdapat 5 ahli utama yang sangat terkenal di seluruh wilayah benua Doki, dan leluhur Burning Flame Valley adalah salah satu dari mereka. Dikabarkan bahwa mereka berlima hanya perlu 1 langkah lagi untuk mencapai kelas legendaris Dodi. Keterkejutan pun melintas di wajah Hwoer. Dengan penuh rasa penasaran, dia lantas bertanya siapakah 4 ahli yang tersisa. Tang Zen pun menjelaskan bahwa 3 di antara mereka merupakan penguasa dari klan Gu, Aula Jiwa, dan juga Menara Pil. Sedangkan 1 ahli yang tersisa tidak terkait dengan fraksi manapun. Menurut catatan buku leluhur, sosok ini berhubungan baik dengan leluhur Burning Flame Valley dan merupakan pencipta sebenarnya dari teknik 3 perubahan api misterius. Sosok legendaris ini dikenal dengan nama Xiao Xuan. Begitu mendengar nama tersebut, Hwoer pun tampak tertegun. Bukankah Xiaoyan juga bermarga Xiao? Mungkinkah dia berhubungan dengan leluhur Xiao Xuan itu? Tang Zen pun sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataan Hwoer. Bagaimanapun di dunia ini ada begitu banyak keluarga yang bermarga Xiao. Jadi sangat kecil kemungkinan Xiaoyan memiliki hubungan dengan leluhur tersebut. Meskipun begitu, Tang Zen jelas mengakui bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang sederhana. Di usianya yang masih begitu muda, dia benar-benar memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal alkimia dan juga pelatihan Doki, terutama teratai Buddha yang dia tunjukkan sebelumnya. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai oleh generasi muda termasuk Hwoer sekalipun. Singkat cerita, 1 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan menyalurkan kekuatan spiritualnya. Bola kristal di hadapan Xiaoyan juga masih terus menyala dan memancarkan cahaya terang sepanjang waktu. Pemandangan ini secara alami membuat Hwoer merasa heran, mengingat dia hanya menghabiskan waktu 1 jam saja ketika menerima warisan kala itu. Tang Zen memberitahu bahwa Xiaoyan pasti sedang menyerap segala sesuatu yang terkandung di dalam bola kristal tersebut, sehingga dia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dari ahli lainnya. Beberapa saat kemudian, kedua mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Dengan tatapan puas, dia lantas menyapu pandangannya ke arah Tang Zen dan berkata, "Ketua Lembah Tang, terima kasih atas pemberianmu ini." Xiaoyan jelas mengerti bahwa warisan tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Tidak hanya bentuk pertama, tetapi Xiaoyan juga sudah mendapatkan metode pelatihan untuk perubahan kedua dan juga ketiga dari teknik 3 perubahan api misterius. Dengan ini, kekuatan bertarung Xiaoyan pasti akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dikarenakan hal yang dibutuhkan sudah berhasil Xiaoyan dapatkan, tidak ada lagi alasan baginya untuk menetap di lembah api pembakaran. Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu terlalu lama. Oleh sebab itu, hari ini aku akan langsung pergi. Jika di masa depan kau membutuhkan bantuan apapun, dengan senang hati aku pasti akan membantumu." Tang Zen pun hanya bisa Tang Zen pun hanya bisa menghela nafas panjang ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan segera pergi. Sebelum berpisah, dia memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati ketika menggunakan 3 perubahan api misterius ke depannya, dan jangan sampai membocorkan teknik rahasia tersebut kepada orang luar. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xiaoyan pun lantas naik ke udara kosong dan bergegas pergi menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Sesampainya di luar gerbang spasial, Xiaoyan pun meningkatkan kecepatannya dan pergi menuju kota Tianhuang. Selama perjalanan, Xiaoyan terus mengamati teknik 3 perubahan api misterius yang ada di dalam pikirannya. Karena saat ini Xiaoyan sudah memiliki 3 api surgawi, dengan kata lain dia kini bisa mengaktifkan teknik tersebut hingga ke bentuk ketiga. Jika Xiaoyan benar-benar melepaskannya, sepertinya dia tidak akan lagi kesulitan ketika harus berhadapan dengan sekumpulan setan tua seperti Wu Chen. Namun energi yang tercipta setiap kali 3 perubahan api misterius diaktifkan sangatlah liar dan penuh kekerasan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia belum mampu bertahan jika harus mengaktifkan perubahan ketiga. Sembari memikirkan hal ini, sebuah pikiran lain pun melintas di kepala Xiaoyan. Dia ingin tahu apakah Liu Qing telah berhasil mendapatkan informasi terkait dokter peri kecil. Xiaoyan berharap selama kurun waktu ini tidak ada masalah yang terjadi dengan tubuh racunnya. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya sampai di kota Tianhuang. Untuk mempersingkat waktu, Xiaoyan pun langsung pergi menuju kediaman klan Liu untuk menemui Liu Qing dan yang lainnya. Sesampainya di halaman depan, para penjaga yang bertugas pun segera melangkah maju ketika melihat Xiaoyan. Dengan penuh rasa hormat, mereka lantas bertanya, "Apakah kau adalah Tuan Muda Yan Xiao?" Adegan ini jelas membuat Xiaoyan cukup terkejut.
Sepertinya kabar bahwa klan Liu memiliki hubungan dengan seorang alkemis tingkat 7 telah menyebabkan kegemparan di seluruh penjuru kota. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, Xiaoyan lantas diarahkan ke sebuah aula tempat berkumpulnya semua orang. Begitu Xiaoyan masuk ke dalam, Liu Qing pun sontak dipenuhi kegembiraan dan berkata, "Xiaoyan, kau akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi ketika kau berada di lembah api pembakaran." Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu kalau dia baik-baik saja. Hanya saja dia membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki pil obat di lembah tersebut. Liu Qing pun merasa lega dan memberitahu bahwa selama kepergiannya klan Liu benar-benar dipenuhi keramaian. Ada begitu banyak fraksi yang menyadari bahwa klan Liu memiliki hubungan dengan seorang alkemis tingkat 7. Oleh sebab itu mereka datang dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan menanggapi hal semacam ini. Bagaimanapun dia lebih suka menjadi kultivator bebas daripada menjadi seorang tetua kehormatan atau semacamnya yang harus terikat dengan sebuah fraksi. Xiaoyan lantas mengalihkan pembicaraan ke topik utama dan bertanya kepada Liu Qing, apakah dia sudah berhasil mengumpulkan beberapa informasi. Ekspresi Liu Qing pun perlahan berubah menjadi serius ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lantas mengatakan, "Menurut informasi yang kudapatkan, teman perempuanmu yang bernama Xinlan itu seharusnya adalah anggota klan Ye yang ada di wilayah kota Pil. Dari segi kekuatan, klan Ye ini jelas tidak lebih lemah dari klan Liu milikku. Bagaimanapun untuk bisa masuk ke kursi tetua di Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh fraksi biasa. Namun selama beberapa tahun terakhir ini klan Ye tampaknya terus melemah. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan posisi mereka sebagai salah satu tetua di Menara Pil akan digantikan oleh fraksi lain cepat atau lambat." Kondisi ini jelas membuat Xiaoyan sedikit tertegun, mengingat dia sudah berjanji kepada Xinlan untuk membantu klannya mengambil kembali posisi tetua di Menara Pil. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lalu kembali bertanya apakah Liu Qing juga berhasil menemukan dokter peri kecil. Liu Qing pun menjawab bahwa belum lama ini ada beberapa keributan yang terjadi di wilayah kota Pil. Dan masalah ini berkaitan dengan seorang gadis yang memiliki tubuh racun. Pada saat ini ada cukup banyak fraksi yang sudah bergerak dan menargetkan gadis racun tersebut. Tidak hanya fraksi kecil, beberapa fraksi besar termasuk lembah sungai es juga terlibat dalam pencarian ini. Lin Yan pun lantas menambahkan, menurut informasi yang ada, lembah sungai es sepertinya sangat tertarik dengan tubuh racun. Oleh karena itu mereka benar-benar mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar demi bisa menangkap dokter peri kecil. Beberapa waktu lalu mereka bahkan sempat bertukar pukulan dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Meski berhasil melarikan diri, namun dokter peri kecil sepertinya juga menerima luka serius. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram, niat membunuh yang sangat kejam pun tampak melintas di matanya. Jika sesuatu sampai terjadi kepada dokter peri kecil, Xiaoyan bersumpah akan membuat lembah sungai es ini membayar dengan harga yang setimpal.